Selamat pagi, saudaraku yang kasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Pada pagi hari ini, kita akan tetap membahas berdampingan dengan agenda Bapa. Saudaraku, kemarin kita bicara bahwa Adam gagal berdampingan dengan agenda Bapa di surga. Dan hari ini kita akan melihat, saudaraku yang kasih Tuhan, tentang satu orang hamba Tuhan lain dalam Alkitab yang dia sanggup berdampingan dengan agenda Bapa di surga. Tapi sebelum kita belajar tentang hal itu, kita mesti mengerti lebih dahulu apa yang Tuhan atau Bapa punya rencana dalam setiap hidup kita. Sayangnya kalau kita tidak tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan. Yeremia 29 ayat yang 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jelas Bapa kita di surga memiliki rancangan yang membawa damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Itu mesti kita tahu lebih dulu bahwa Tuhan yang dimana kita sedang berdampingan dengan agendanya adalah Tuhan yang punya agenda yang luar biasa supaya kita mulai hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan kita ingat di dalam Matius pasal 7 ayat yang 11 dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara kasih Tuhan, kita harus mengerti lebih awal bahwa rancangan Tuhan, agenda Tuhan ada selalu hal yang baik, bukan yang buruk. Saudara kasih Tuhan, ada seorang hamba Tuhan di Alkitab yang dicatat yaitu tentang Nuh. Saudaraku kasih Tuhan, dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan, kondisi macam apa yang terjadi di dalam keluarga Nuh? Pasti itu keluarga yang sangat harmonis, keluarga yang baik, dan semuanya kondisi yang luar biasa karena ayahnya Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Tetapi saudara kasih Tuhan, satu ketika saat mereka mungkin sedang santai di rumah atau sedang melakukan sesuatu kegiatan di rumah, tiba-tiba Tuhan berfirman pada dia. Tuhan menyampaikan agendanya. Dikatakan, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Ini peristiwa Tuhan akan menurunkan akan air bah di muka bumi, membinasakan semua yang hidup, tapi untuk Nuh Tuhan ada agenda. Supaya Nuh bisa berdampingan, berjalan dengan Allah di dalam agendanya. Nuh katakan, aku punya perjanjian dengan engkau akan masuk ke dalam bahtera. Artinya, Nuh harus membuat bahtera. Kalau kita membaca ayat itu, kita temukan Tuhan menyampaikan tentang ukuran-ukuran bahtera yang tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Dan itu yang harus dikerjakan oleh Nuh. Dan Nuh harus melakukan akan hal itu. Kalau dia ingin hidup berdampingan dengan agenda Bapa. Harus melakukan, membuat bahtera dengan ukuran yang sesuai dengan agenda Bapa di surga. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang dikatakan Nuh? Di Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang difirmankan Allah kepadanya, demikian dilakukan. Ternyata Nuh bisa berjalan berdampingan dengan agenda Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, ternyata kita bisa berdampingan dengan agenda Bapa di surga. Hanya melakukan
apa yang Dia perintahkan. Adam gagal karena dia tidak melakukan apa yang Bapa Surgawi katakan. Tetapi Nuh melakukan apa yang Bapa di surga yang Allah katakan. Dengan ukuran yang tepat, dia kerjakan apa yang Tuhan mau. Dan Alkitab catat di dalam Kejadian 7 ayat yang ke-16. Dan yang masuk adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Nuh dan keluarganya masuk di dalam bahtera. Keselamatan. Dia mengalami keselamatan di dalam seluruh keluarganya, karena dia bisa berdampingan dengan yang namanya Bapa di surga. Saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini kita perlu berdampingan dengan agenda Bapa di surga, supaya kita boleh keluar dari bahtera keselamatan itu dan melihat keselamatan yang datang daripada Tuhan, yaitu yang disebut pelangi itu. Jadi saya harap saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam hidup ini belajar untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Belajar berdampingan dengan agenda Bapa di surga. Maka damai sejahtera, hidup yang penuh pengharapan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Haleluya. Tuhan memberkati hidup saudara pada hari ini.